Pemirsa Baga TV, sekarang ini Denis sedang bersama Bapak Insinyur Dwi Irianto selaku ketua. Nah, langsung saja kita sapa Bapak Dwi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin di sini Denis dan juga para pemirsa ingin tahu acara sesukses ini bagaimana sih Pak rahasianya, karena banyak sekali yang datang termasuk tadi Bapak Wakil Bupati Malang. Sebetulnya kuncinya hanya satu, adalah kebersamaan dan juga keinginan yang sama dengan tujuan yang sama sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan dukungan mereka ya semuanya bisa kelak. Dari undangan yang kami sebarkan, kalau undangan seluruh peserta 100% hadir semua, tidak ada satupun yang nggak hadir. Kalau undangan, karena ternyata saya pikir Pak Wakil Bupati hanya beberapa orang, ternyata yang datang luar biasa, pemerintah daerah luar biasa yang datang, jadi supportingnya luar biasa. Dari Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat juga datang 2 personal, jadi kami sangat berterima kasih dan ini sungguh luar biasa pelaksanaan Rakercap maupun Rakerda APTRI Wilker PG Kebon Agung. Kelebihan apa yang setelah didapat dari datangnya Bapak Wakil Bupati Malang dan juga beserta jajarannya tadi, Pak? Yang jelas kami menginginkan bahwa suara petani ini juga bukan didengar oleh pengambil kebijakan, walaupun mungkin skup kami di kabupaten, paling tidak beliau selaku bapak daripada petani di Kabupaten Malang ini juga bisa meneruskan usulan-usulan dari hasil Rakercap maupun Rakerda petani tebu, karena memang petani tebu itu kan dinamisasi di dalam usaha taninya itu luar biasa. Jadi ini dan juga faktor penentu kebijakan ini banyak, karena urusan gula atau tebu ini bukan hanya dari satu kementerian. Jadi ada Menteri Pertanian yang membidangi masalah tanamannya, tapi ada Menteri Perindustrian yang membidangi tentang pabriknya, dan juga ada Menteri Perdagangan yang membidangi tentang bagaimana gula itu bisa laku, dan satu lagi Menteri BUMN. Sudah barang tentu karena ada pabrik gula ini yang milik BUMN. Jadi pengaruhnya luar biasa, dinamisasinya luar biasa. Bukan bisa diselesaikan oleh satu kementerian, tapi beberapa kementerian. Sehingga upaya kita bukan hanya kepada menteri-menteri tadi, juga kepada legislatif, kami juga ke wakil-wakil kita yang di pusat, baik itu, dan juga kepada Kemenko, dan kita sudah barang tentu kepada RI 1. Dan kita bersyukur dengan RI 1 kita juga beberapa kali bisa ketemu. Karena Asosiasi Petani Tebu Rakyat ini kebetulan pembentukan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia zamannya Gus Dur. Ya. Oke. Tadi sempat disentil juga Bapak untuk harapan para petani mulai dari 3 perwakilan tadi, itu harapannya naik minimal 1.000, kalau bisa 2.000. Nah, ini bagaimana pendapat Bapak? Ya tentu kalau kami sih mengharapkan bukan hanya naik, tapi paling tidak ada satu kebijakan yang berpihak kepada petani untuk melindungi paling tidak biaya pokok produksi petani. HPP. Ya, dari biaya pokok produksi petani itu, kalau kepingin petaninya lebih sejahtera, paling tidak HPP-nya harus ditambah 10% dari BPP tadi. Jadi kalau sekarang perkiraan HPP kita harga gula ya paling tidak 14.000 sekian, itu baru petani mendapatkan hasil. Karena memang biaya pokok produksi kami dengan adanya pupuk subsidi yang semakin berkurang, dan itu juga membuat biaya pokok kami naik. Selain itu juga ada ongkos tebang dan angkut yang juga ikut naik dengan situasi dan kondisi saat ini. Ya. Jadi sejauh ini konteksnya para petani ini tidak terlalu untung gitu Pak ya? Tidak rugi juga, tapi untungnya sedikit seperti itu? Ini satu kekayaan lokal petani Indonesia. Petani itu tidak pernah rugi. Coba Mbak tanya sekarang, ini harga gabah turun, petani nggak akan bilang rugi. Untung aku masih rugi,
5 juta. Mesti untung lagi, padahal dia rugi. Inilah kekayaan lokal yang mestinya ini pemerintah juga harus tanggap. Intinya bersyukur ya. Bersyukurnya luar biasa ya. Ini yang perlu kan kadang-kala guyonannya petani kan, untung aku masih rugi 5 juta. Coba bayangin petani si A itu kemarin rugi 10 juta. Jadi itu bahasa petani yang tidak pernah rugi itu mestinya ditangkap oleh pemerintah. Oh, ini harusnya sekarang ada program-program yang menyentuh hajat hidup petani tebu. Paling tidak harapan kami, paling tidak amankanlah paling nggak HPP-nya petani. Jangan HPP-nya didesain sedemikian rupa kita disandingkan dengan barang-barang impor yang sudah barang tentu. Kebijakan pemerintah saat ini saya pikir lebih mendukung petani luar negeri daripada petani lokal. Nah, kami tidak ingin petani tebu ini tidak jaya, karena bangsa kita ini pernah berjaya, khusus dalam hal gula. Pada waktu kita masih dijajah Belanda tahun 1929, itu areal kita masih kurang lebih 200.000 hektar, tapi produksi gula kita sudah hampir 3 juta ton. Nah, lebih bahkan. Nah, itu kan artinya dalam 1 hektar itu bisa dalam 1 kintal tebu itu 15 kilo gula. Justru bisa. Nah, bisa. Pada waktu itu kebutuhan kita hanya separuh ya, separuhnya bisa kita ekspor. Tapi tahun-tahun belakangan ini kita ini malah dihujani dengan impor. Karena konon ceritanya pemerintah menyampaikan areal tebu di Indonesia itu 450.000 hektar, tapi produktivitasnya hanya tinggal 2,4 juta ton. Artinya sekarang dalam 1 kintal itu tidak lebih dari 5 kilo gula. Satu kintal tebu tidak lebih dari 5 kilo. Ini yang kita menjadi sangat prihatin, Itu. Untuk yang terakhir Bapak, ini kan ada acara setelah Hari Raya ya. Nah, pendapat Bapak untuk Bapak Wakil Bupati tadi mempersilahkan di pendoponya. Nah, terkait untuk ini ya Pak ya, se-Indonesia katanya acaranya Rakernas ya Pak ya, para tani bertemu di satu forum yakni di di daerah pendopo. Nah, itu seperti apa Pak? Kami sangat berterima kasih tadi ada support daripada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Malang, yang memang di Jawa Timur ini, Kabupaten Malang ini menjadi lumbungnya tebu. Dan di Kabupaten Malang ini hampir 35-40% produksi gula Jawa Timur ini berada di Kabupaten Malang. Jadi so pasti ini akan lebih hukumnya wajib. Pemda ini juga mendorong supaya muncul gagasan-gagasan untuk perkembangan daripada petani tebu di Indonesia. Karena terus terang aja, mungkin kalau dibanding dengan tempat lain, di Malang ini produktivitas tanaman tebunya juga cukup baik. Jadi ini yang kami sangat mendorong, dan kebetulan ada Pak Ketua Umum DPN Aptri yang berkenan juga datang dengan pribadi, kemudian disupport oleh Pak Wakil Bupati untuk menyiapkan tempatnya, dan juga beliau juga akan mendukung siapa saja pejabat yang mau datang di sini, karena di Malang ini sangat gampang, ada bandara, ada tol yang bisa langsung ke Kabupaten Malang, jadi sangat berpotensi untuk dilaksanakan Rakernas. Tapi tadi Pak Ketum menyampaikan kalau bisa tidak jauh dari Hari Raya, sekaligus dengan halal bihalal, sekaligus melaksanakan Rakernas di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini nanti biar dikemas oleh pengurus DPN, karena mungkin kami di daerah akan menerima, walaupun kami juga menjadi salah satu pengurus di Dewan Pimpinan Nasional. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya, informasinya sangat detail sekali ternyata Mbak. Selain harapan, juga di sini ada sudah disusun untuk persiapan nanti Rakernas seperti itu. Akhir kata, saya Denis Farida beserta kru Paga TV yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.